Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Analisis Keuangan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar perencanaan keuangan. Di mana dalam pembahasan kali ini kami akan membahas tentang apa itu pengertian perencanaan, kemudian apa itu pengertian keuangan, apa itu pengertian perencanaan keuangan, dan bagaimana dasar-dasar perencanaan keuangan. Baiklah, untuk materi yang pertama, di sini ada pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan ini adalah bahwasannya perencanaan ini merupakan penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Ya, jadi dalam hal ini segala sesuatu perlu direncanakan karena perencanaan ini merupakan step awal untuk menentukan arah ke depan suatu organisasi ataupun suatu lembaga seperti itu. Jadi perlu adanya perencanaan. Kemudian perencanaan di sini itu mengandung berbagai macam pokok-pokok pikiran. Ada perencanaan ini berorientasi kepada masa depan, kemudian perencanaan itu sesuatu yang sengaja dilahirkan dan bukan kebutuhan. Ada perencanaan ini memerlukan tindakan, dan ada perencanaan yang harus bermakna. Jadi ada 4 pokok-pokok pikiran dalam menentukan sebuah perencanaan ini, di mana perencanaan ini harus berorientasi pada masa depan, dan perencanaan ini dilahirkan bukan karena kesengajaan, tetapi di sini perencanaan ini dilahirkan karena suatu kesepakatan bersama. Kemudian perencanaan ini memerlukan tindakan, dan perencanaan ini harus bermakna. Karena apa? Karena kalau perencanaan ini baik, insya Allah ke depan itu akan lebih baik lagi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi pertama ini, dilanjut oleh teman saya. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait pengertian keuangan. Nah, pengertian keuangan ini menurut Sunjaya dan Berlian, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di mana di antara individu maupun antar bisnis dan pemerintah. Selain itu, ada lagi pengertian keuangan menurut Ridwan dan Inge. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Kemudian di sini ada 3 ruang lingkup dalam manajemen keuangan. Nah, ada keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan pengelolaan aset. Keputusan pendanaan ini mencakup segala kebijakan manajemen yang berhubungan dengan cara memperoleh dana perusahaan. Misalnya, kebijakan perusahaan untuk menerbitkan surat berharga seperti obligasi, serta kebijakan utang angka pendek dan panjang. Kemudian keputusan investasi meliputi segala yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap. Itu contohnya seperti gedung, tanah, dan mesin. Nah, yang terakhir, keputusan pengelolaan aset. Keputusan ini meliputi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien. Hal tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terancam. Sumber lain menyebutkan bahwa personal financial planning atau perencanaan keuangan pribadi adalah mengembangkan dan mengimplementasikan secara total dan terkoordinasi perencanaan seseorang untuk mencapai tujuan keuangannya secara menyeluruh.
Perencanaan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, perencanaan keuangan yang independen, yaitu perencanaan keuangan yang tidak terikat atau bekerja sama pada suatu institusi atau perusahaan tertentu. Dan selanjutnya, yang kedua, perencanaan keuangan kait, yaitu perencanaan keuangan yang bekerja atau terikat pada suatu institusi atau perusahaan, misalnya perusahaan asuransi jiwa, bank, atau perusahaan sekuritas. Itu saja dari penjelasan saya kembalikan kepada teman saya. Selanjutnya adalah dasar-dasar perencanaan keuangan. Yang pertama itu mempersiapkan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya untuk menyiapkan mesin produksi dan proses pemesanan barang atau bahan. Yang kedua ada proyeksi laba rugi. Pembuat proyeksi laba rugi adalah untuk estimasi perputaran modal, pengeluaran, estimasi laba rugi, pendapatan, analisa pasar, dan titik impas dari produk atau layanan. Yang ketiga ada perkiraan arus kas. Proyeksi ini melibatkan perhitungan pengeluaran dan pendapatan dan menggunakan informasi ini untuk menentukan berapa banyak uang tunai yang tersisa dalam periode yang sudah ditentukan. Yang keempat, perkiraan neraca saldo. Perkiraan neraca saldo ini penting sebab bisa memperkirakan jumlah pengeluaran dan biaya operasi. Yang kelima ada analisis BEP atau break-even point. Analisis break-even point adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain sama dengan nol. Dan yang terakhir, menerapkan disiplin keuangan. Menerapkan disiplin keuangan adalah mematuhi rencana anggaran sesuai estimasi biaya yang telah dibuat. Dan jangan menggunakan dana yang telah dialokasikan untuk sekedar membeli benda konsumtif. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.